minta Pak Jokowi, kalau kemarin Anda bilang ketika saudara Gibran diputuskan oleh MK, maka hari ini Anda harus berbicara dan harus pidato bahwa semua harus sepakat putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Iya, jadi putusan pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi ya, maksudnya tentang undang-undang pilkada itu yang menganulir bahwa usia calon peserta pilkada, baik itu pilgub maupun pemilihan pilkada tingkat kabupaten atau kota, yaitu usianya minimal 30 tahun. Nah, itu benar itu. Jadi kenapa usia itu harus diputuskan dan diatur agar kedewasaan dalam berpolitik, pengalaman di politik, pengalaman di pemerintahan, terus pengalaman, pokoknya usia 30 itu memang pas kalau mengukur seseorang menjadi kepala daerah, apalagi sekelas gubernur. Harus belajar dulu, kalau sekelas gubernur kan lebih luas cakupannya. Jadi memang harus ada batasan minimal, termasuk 30 tahun. Nah, perkara keputusan itu menganulir pencalonan saudara Kaisang misalnya, ya itu sebagai bentuk kebetulan aja. Jadi berlaku siapapun, anaknya siapapun, kalau usianya tidak mampu dan tidak memenuhi syarat, ya memang batal demi hukum. Konstitusi mengatur itu. Nah, yang kedua, putusan yang mungkin membuat PDIP di Pilkada DKI dia akhirnya bisa ikut, yaitu putusan yang asalnya minimal 20% ambang batas, sekarang menjadi 7,5%. Ini artinya demokrasi kita semakin hari semakin matang. Jadi tidak perlu 20%, tapi 7,5% aja sudah bisa mencalonkan diri dan diusung oleh partai tersebut, sehingga bisa menjadi peserta ikut pilkada siapapun calonnya. Saya tidak dalam rangka ikut dukung-mendukung, cuman yang saya sayangkan kalau ada oknum DPR atau oknum kepala pemerintahan misalnya yang mencoba-coba untuk menganulir atau tidak patuh terhadap konstitusi ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena akan terganggu ketertiban dan keamanan. Nah, contohnya adik-adik sekarang ini, mahasiswa, aktivis, semua akan bersuara, semua akan bergerak, semua akan turun ke jalan ketika elit-elit politik itu tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu aib bagi perjalanan bangsa ini ketika elit-elitnya karena keserakahan atau disuruh orang penting, sehingga sampai DPR melakukan langkah-langkah yang itu bisa melawan putusan konstitusi. Nah, itu namanya membangkang terhadap hukum. Artinya mahasiswa dan masyarakat tidak ingin terjadi kedua kalinya ya? Iya, kan begini Mas. Dulu putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gibran, walaupun waktu itu ada dugaan ini adalah konspirasi, tapi ternyata waktu itu kan Presiden langsung pidato, kita harus patuh terhadap konstitusi, kan itu. Nah, sekarang ketika MK memutuskan, maka Presiden harus berbicara, ya kita harus patuh terhadap konstitusi. Presiden harus bikin rilis, Presiden harus jumpa pers. DPR juga begitu. Jangan membuat rapat terselubung, lalu kemudian akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, itu bahaya. Dan itu akan bisa dilawan oleh rakyat Indonesia. Gitu, termasuk yang hari ini teman-teman mahasiswa luar biasa. Tanpa dikoordinir, Garuda beralarm biru berbunyi, ini menunjukkan lonceng-lonceng atas matinya demokrasi dan hukum. Saya mendukung adik-adik mahasiswa, tokoh pendidikan, Pak Rektor, aktivis, praktisi hukum, itu untuk bersama-sama bergerak untuk mengawal dan menjaga konstitusi yang ada. Kenapa demo sekarang ini diberikan nama darurat Indonesia? Maksudnya apa Gus? Indonesia apa ini sudah darurat? Dikatakan darurat karena Mahkamah Konstitusi adalah putusan tertinggi yang memang harus dipatuhi oleh semua, baik itu Presiden, baik itu DPR, baik itu MPR, semua harus patuh dan tunduk terhadap konstitusi tersebut. Makanya ketika ada rencana busuk menurut saya
yang mana oknum-oknum anggota DPR ini mau menganulir putusan tersebut, tapi alhamdulillah Pak Sufmi Dasko sudah bilang bahwa katanya balik tidak quorum. Nah, apakah itu strategi menghindar sehingga bahwa DPR hanya rapat-rapat biasa aja tapi tidak memenuhi quorum? Sudahlah, ini kan bentar lagi kan pilkada serentak. Terus yang kedua, persiapan presiden terpilih Pak Prabowo itu juga akan dilantik. Jangan sampai ketertiban terus kemudian keamanan akan terganggu gara-gara ulah elit-elit, segelintir elit yang serakah terhadap kekuasaan sehingga ingin melawan atau membangkang terhadap konstitusi. Lagi-lagi kita melihat demo hari ini sangat, kalau bisa dibilang seluruh daerah di Jawa Tengah. Ya, betul. Harapan Gus biar demo ini tidak terjadi bentrok, karena kan yang akan merugikan mahasiswa dan kepolisian juga ya. Bentroknya pasti antara mahasiswa dan polisi ya. Harapan seperti itu. Ya itu, makanya elit-elit ini harus paham bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah mengikat dan final, dan ini harus dipatuhi oleh elit. Kalau elitnya itu tidak mematuhi putusan tersebut terus melakukan pembangkangan, menganulir, ini akhirnya rakyat bergerak, mahasiswa bergerak. Kalau rakyat dan mahasiswa bergerak, akhirnya akan berhadapan dengan aparat. Nah, ini yang tidak kami inginkan gitu loh. Jangan sampai aparat kita, polisi kita, TNI kita dihadap-hadapan kepada rakyat padahal itu ulah elit politik yang tidak taat terhadap konstitusi tersebut gitu loh, Mas. Paham ya? Nah, jadi ini sudahlah, terima putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dilanggar, kemudian dilawan, terus kemudian dibangkang. Lawannya nanti rakyat, dan pilkada serentak itu bisa batal gara-gara ulah oknum orang yang serakah, hanya kepingin misalnya keluarganya ingin nyalon karena usianya tidak mencukupi misalnya. Nah, ini bahaya. Saya minta Pak Jokowi, kalau kemarin Anda bilang ketika saudara Gibran diputuskan oleh MK, maka hari ini Anda harus berbicara dan harus pidato bahwa semua harus sepakat putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Ya, terima kasih ya, itu ya teman-teman ya. Oke.